Awi bertanya nih, ya, apa perbedaan mendasar antara UUCK Cipta Kerja dengan peraturan pengganti UUCK ya, Perpu Cipta Kerja? Dampaknya bagi outsourcing bagaimana nih Pak? Oke, jadi beliau bertanya mengenai outsourcingnya. Ya. Ya, jadi kalau untuk outsourcing, waktu di UUCK itu kalau kita ingat dulu saya memberikan istilah UUCK itu adalah undang-undang yang bersifat liberal, liberal terhadap kegiatan outsourcing. Ya. Karena UUCK menghilangkan segala macam batasan, segala macam rambu-rambu outsourcing yang pernah ada pada zamannya Undang-Undang 13. Ya. Jadi itu dihilangkan oleh UUCK. UUCK ya, yang tahun berapa itu 2020. Nah, sehingga nggak ada lagi batasan pada saat itu Pak. 2020 itu pada saat UUCK keluar ke 2020, maka semua jenis pekerjaan, semua jabatan, semua jenis pekerjaan boleh di outsource. Dulu saya sering bilang akan ada nanti kita temukan perusahaan yang seseorang datang, sekelompok orang datang ke notaris, mendirikan PT, namanya muncul direksi dalam akta perusahaannya, ya beberapa orang. Kemudian selesai dari sana mereka bukan merekrut karyawan, tapi mengundang perusahaan outsourcing dan mempekerjakan seluruhnya 100% outsourcing. Mulai dari orang paling tinggi dalam jabatan karyawan sampai orang paling rendah. Itu semua outsourcing. GM, direktur yang tidak masuk dalam akta yang tadi saya sebut, direktur karyawan. Itu semua outsourcing. Boleh apa enggak? Boleh. Itu zamannya UUCK. Ya, 2020 akhir sampai Desember 30 2022. Itu boleh semuanya. Boleh pokoknya, ya. Jadi itu yang saya sebut liberal. Nah, kemudian 30 Desember 2022 ya, itu ingat saya malam kayaknya itu malam kan? Seperti biasanya. Seperti biasanya di tengah malam muncullah Perpu ini mengatur perubahan terhadap ketentuan outsourcing yang ada di dalam UUCK. Apa perubahannya? Perpu Cipta Kerja memberikan batasan pekerjaan mana yang boleh di outsource dan mana yang tidak boleh di outsource. Tetapi bentuk dan jenis batasannya, deskripsinya itu nanti akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, ya, di dalam ketentuan pelaksananya, ya, yang artinya nanti PP 35 bakal diganti. Ya. Jadi di sana disebutkan memang ada batasan, cuman memang sampai sekarang karena ini masih menggantung, nggak jelas mau dibawa kemana hubungan kita. Karena ini berdampak terhadap masalah outsourcing ini. Ya. Dampaknya apa? Ya dampaknya batasan tadi. Pertama batasannya jadi belum tahu apa yang dibatasi. Oh pakai core dan non core lagi ya Den? Oh belum tentu, kita nggak tahu. Jadi masih abu-abu nih, gitu ya. Batasannya apa? Apakah core dan non core atau batasannya mungkin grading atau batasannya mungkin nilai upah atau batasannya mungkin gender? Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Kalau yang laki boleh di outsource, yang perempuan nggak boleh misalkan. Ngerti lah saya itu, ya kan? Atau yang umur misalkan, saya nggak tahu. Itu kita belum tahu gitu ya kan, atau nama jabatan karena mungkin pemerintah sudah bisa membuat kamus nama jabatan seluruh Indonesia barangkali gitu kan. Nah kita belum tahu sehingga jenis batasannya, bentuk batasannya sampai sekarang masih misterius. Ya tapi itu tadi, jadi dampak terhadap pekerja outsourcing itu teorinya. Kenapa saya bilang teori? Karena Perpu ini khususnya tentang outsourcing batasannya belum bisa diterapkan. Karena belum tahu yang dibatasin apa, ya kan? Jadi kalau misalkan hari ini ya perubahan PP 35 2021 yang khususnya pasal tentang batasan outsourcing, terus ada perusahaan outsourcing mendaftarkan perjanjian komersial outsourcingnya kepada Disnaker misalkan, kemudian Disnaker menyatakan bahwa ini tidak boleh,
dengan alasan bahwa ini termasuk yang tidak diperbolehkan untuk di outsourcing, maka pernyataan itu adalah keliru karena belum ada dasar hukumnya, ya, belum ada dasar hukumnya. Oh, ini nggak boleh kalau GM di outsourcing misalkan dibilang gitu. Dasar hukumnya apa? Nggak ada dasar hukum, belum ada. Dasar hukumnya perpunya mana batasannya? Belum ada. Batasannya disebutkan akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut kok. Ketentuan lebih lanjutnya aja belum keluar. Jadi ya dalam praktek sekarang orang masih menjalankan prinsip liberal tadi. Jadi masih bisa liberal tuh hari ini. Sampai kapan? Sampai nanti ujungnya muncul nih. Ujungnya perpu ini mau dibawa kemana, jelas apa enggak nih? Nah ini baru nanti kita akan terjawab. Makanya sekarang kita semua masih dalam posisi galauisasi ya ini. Ya, jadi kita dalam posisi galau. Ya. Jadi harap-harap cemas ya. A2C. Nah, ini posisinya ini. Semoga nggak PHP. Kita lihat ya bagaimana ke depannya Bapak Ibu. Tapi memang teman-teman kita yang di perusahaan outsourcing pasti pusing lihat kayak gini. Betul. Tapi dalam konteks kepastian hukum, saya menyarankan pada teman-teman di perusahaan outsourcing supaya berpegang saja sama hukum yang ada sekarang yang positif. Dalam hal ini yang positif adalah memang perpunya itu memang menjadi hukum positif hari ini, tetapi belum bisa dijalankan. Ya. Kenapa belum bisa dijalankan? Karena batasannya nggak tahu apa yang mau dibatasi. Betul. Sehingga pemerintah pun tidak bisa main membatasi, main bilang ini nggak boleh, itu boleh. Karena dasar hukumnya belum ada. Sehingga mau nggak mau undang-undang cipta kerjanya yang bilang masih liberal tadi itu masih bisa dijalankan. Jadi jalankan aja dulu, ya, jalankan aja udah. Kalau memang ada dapat kegiatan GM atau direktur karyawan yang di outsource, ambil aja udah. Bikin aja dealnya sama perusahaan prinsipal tadi. Pada saat nanti si perpu ini keluar, pasti akan ada klausa tentang peralihan. Jadi kalau ternyata sudah ada perjanjian outsourcing untuk yang akhirnya ternyata dibatasi tadi, maka pasti ada masa waktu yang diberikan untuk menyesuaikan. Tapi dalam konteks bisnis jangan sampai berhenti. Yang penting ikutin peraturan perundangan. Begitu ya, kurang lebih Bapak Ibu.